Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pernah berhubungan intim dengan mantan. Setelah berpisah, tidak hanya kamu yang menderita, mantan juga menderita. Dia hanya bisa mencapai puncak dengan membayangkan kamu. Ya. Nah, jadi sekarang kita mungkin merasakan penderitaan yang luar biasa. Selain rasa rindu ya, selalu teringat dia, tetapi bagi orang yang pernah berzinah atau berhubungan intim sebelum menikah, maka ketika mereka berpisah, masing-masing misal menikah dengan orang lain, itu sulit tuh untuk bisa mencapai puncak ketika berhubungan suami istri, ya, atau dalam istilah medis disebut orgasme, ya. Nah, jadi sulit tuh mencapai orgasme ketika dia fokus kepada pasangannya. Dia bisa orgasme itu biasanya dengan membayangkan orang di masa lalunya yang pernah berhubungan intim dengan dia, ya. Ini biasanya, yang tidak biasa ya ada juga ya. Misal, biarpun dia pernah berzinah, dia bisa saja orgasme misal dengan pasangannya pada saat ini. Tetapi lebih banyak lagi orang yang ketika perpisahan itu terjadi, apalagi dengan pasangannya ini juga dia sudah mengalami kejenuhan ya, karena sudah menikahnya lama, melebihi setahun aja itu orang sudah mulai jenuh tuh, ya. Nah, maka dia akan mulai berfantasi. Ya, fantasi yang melekat pada dirinya adalah pengalamannya. Maka ketika dia mulai jenuh dengan pasangannya, untuk mencapai puncak atau orgasme tadi, biasanya yang dilakukan adalah dengan membayangkan dia berhubungan intim dengan mantannya. Nah, jadi itu kan menderitanya luar biasa tuh. Ya, dia harus berpura-pura di depan pasangannya, fisiknya bersama pasangannya, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Nah, maka itulah kenapa kalau orang sudah berzinah, menikahnya jangan dengan orang lain. Ya, menikahnya ya dengan pasangan zinahnya itu, ya. Agar tadi tidak membuat atau menzolimi pasangannya. Itu kan namanya juga kezoliman tuh. Dia berhubungan suami istri dengan istrinya pada saat ini, tapi pikirannya teringat kepada mantannya. Nah, itu salah satu hikmah kenapa seorang pezinah diperintahkan untuk menikah dengan pezinah, ya. Seperti yang dijelaskan ya di dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan perempuan yang berzinah atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzinah tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzinah atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Ya. Nah, jadi zinah itu nikmatnya sesaat, penderitaannya seumur hidup. Seperti tadi,
mau orgasme saja sudah punya istri atau sudah punya suami, ya, karena tidak menikah dengan orang yang berzinah dengannya, dia tidak bisa kecuali dengan membayangkan, ya, bersama mantannya tadi. Lah itu kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, repot tuh. Ya, lagi berhubungan dengan suaminya, malah nanti dari mulutnya memanggil nama mantannya. Aduh, jadi konangan. Ya. Nah, maka ini bagi adik-adik ya, yang sekarang sudah mulai jatuh cinta dan seterusnya, hindari, jauhi yang berbau zina. Ya, yang kecil-kecil, misal boncengan, ya. Kemudian berdua-duaan, nonton ke bioskop berdua dan seterusnya, ya. Karena itu dalam surat Al-Isra ayat ke-32 kita diajarkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Jadi yang paling penting apa sekarang? Misal ketika mantan ini sudah menikah dengan orang lain, ya sudah. Ya. Meskipun mantan ini direbut dari kita. Direbut dari kita, ya. Ya sudah. Sekarang dia kalau sudah jadi suami atau istri orang, kita mengalihkan pandangan ke yang lainnya, agar kita tidak disebut sebagai orang ketiga, sebagai perusak rumah tangga orang lain. Ya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertaubat. Maka di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Ya. Nah, jadi berdasarkan surat An-Nur ayat yang ketiga tadi, kalau kita sudah melakukan taubatan nasuha, nah sekarang kita bukan lagi orang yang disebut sebagai pezina, ya kan? Kenapa demikian? Ya karena sudah taubatan nasuha, ya. Nah, orang yang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang baik-baik, ya, dengan orang yang bukan pezina. Dan mantan tidak usah difikirkan lagi. Kenapa? Ya karena dia amat sangat menderita pada saat ini. Walaupun kita mungkin juga merasakan penderitaan itu. Ya, tapi ya mau bagaimana lagi kan? Jadi memang ya sebuah dosa di masa lalu itu dampaknya akan terus orang rasakan sampai kapanpun. Nah, kita sudah belajar banyak tuh. Karena itu ke depannya jangan sampai ya dosa di masa lalu yang pernah dikerjakan kemudian dikerjakan kembali. Nah, itu ketika orang taubatan nasuha, ya dia berjanji kepada Allah, dia tidak akan pernah mengulangi dosa itu lagi. Tidak akan pernah. Ya, dia istiqomah dan setelah itu mengisi hidupnya dengan ibadah, dengan amal yang saleh. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.